Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ari Mustafa, Prodi Biologi, NIM 181170004 dengan 3 rekan kelompok saya yang lain dari Prodi MTK dan 2 lagi dari Prodi Biologi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar pengantar bioteknologi dengan tema bioteknologi lingkungan. Presentasi ini diambil dari salah satu jurnal yang berjudul Bioremediasi Sedimen Tercemar Limbah Amonia menggunakan teknologi mikrobial fuel cell di kawasan mangrove Nusa Dua Bali. Adapun timeline yang akan dibahas pada presentasi ini antara lain yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, alat dan bahan, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, kita akan lanjutkan. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini yaitu Nusa Dua merupakan salah satu tujuan destinasi wisata di Bali. Peningkatan jumlah penduduknya diikuti dengan peningkatan aktivitas masyarakat yang menyebabkan penurunan kualitas perairan baik secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan estetika yang ada di dalamnya. Sehingga pantai Nusa Dua ini menjadi salah satu pantai yang tercemar akibat buangan limbah makanan, air limbah laundry, dan juga aktivitas manusia yang membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu. Pada penelitian ini, adapun upaya untuk pemulihan kembali ke kondisi semula dari lingkungan yang sudah tercemar kembali seperti semula dengan melakukan cara bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah pemulihan melalui bantuan bakteri yang hidup di daerah yang tercemar atau indigenous dengan ketersediaan nutrien seperti N, C, dan P yang dapat membuat bakteri tumbuh dengan baik. Selain itu juga, senyawa nitrat merupakan salah satu akseptor elektron yang dapat memberikan stimulus degradasi anaerob. Maka, penggunaan elektroda atau karbon grafit yang ada dalam penelitian ini ditujukan sebagai akseptor elektron pengganti yang terhubung melalui rangkaian mikrobial fuel cell atau MFC. Dirasa cukup baik karena biocompatible. Nah, teknologi mikrobial fuel cell ini merupakan salah satu teknologi yang dapat mengkonversi reaksi kimia menjadi energi listrik melalui metabolisme bakteri. Jadi, mikrobial fuel cell ini bekerja secara kimiawi, ya, mengkonversi secara kimiawi reaksi kimia menjadi energi listrik dari metabolisme bakteri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penerapan teknologi makrobial fuel cell terhadap penurunan pencemaran amonia di Nusa Dua Bali dan mengetahui seberapa besar daya listrik yang dihasilkan melalui perbedaan tingkat pencemaran. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap atau RAL, di mana setiap perlakuan diberikan 3 pengulangan dan diberi kontrol. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2015 yang terdiri dari pengambilan sampel, pengukuran parameter arus listrik dan tegangan, uji amonia, dan kultur bakteri. Pengukuran nilai arus dilakukan pada jam ke-0, 4, 8, 16, 24, 48, 72, hingga ke-480 atau 20 hari. Selanjutnya, nilai pengukuran tersebut akan digunakan untuk penentuan nilai current density dan power density. Pengukuran amonia menggunakan spektrofotometer yang mengacu kepada Plum pada tahun 1981.
perhitungan matematis mengacu pada Wahyuni et al. 2017, besarnya efisiensi penurunan kadar amonia. Identifikasi bakteri pada penelitian ini ditunjukkan untuk melihat aktivitas bakteri yang terdapat pada sedimen di lokasi tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Perkenalkan nama saya Asyukri Jahaska, NIM 118160086. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi penelitian dan juga tentang alat dan bahan. Lokasi penelitian pada penelitian kali ini adalah sampel sedimen dan sampel air tercemar amonia diambil dari Unit Pengelolaan Air Limbah Indonesia Tourism Development Corporation di Nusa Dua, Bali. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Perkenalkan nama saya Asyukri Jahaska, NIM 118160086. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi penelitian dan juga tentang alat dan bahan. Lokasi penelitian pada penelitian kali ini adalah sampel sedimen dan sampel air tercemar amonia diambil dari Unit Pengelolaan Air Limbah Indonesia Tourism Development Corporation di Nusa Dua, Bali.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi power density yang didapat masing-masing sebesar 14,82 plus 15,92 itu untuk perlakuan konsentrasi amonia tinggi, 255,66 plus 227,39 itu untuk konsentrasi sedang, dan 81,1 plus 59,64 itu untuk konsentrasi yang rendah. Persentase penurunan amonia dengan bakteri indigenous yang didapat masing-masing sebesar 98,42%, 88,3%, dan 61,23% untuk perlakuan konsentrasi amonia tinggi, sedang, dan rendah. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah teknologi mikrobial full cell dapat menurunkan konsentrasi amonia antara 61,234 hingga 98,241%, bergantung kepada konsentrasi awal amonia. Semakin tinggi konsentrasi awal amonia, maka semakin tinggi penurunan yang diakibatkan oleh mikrobial full cell. Selain itu, teknologi mikrobial full cell dapat menghasilkan power density berasal dari limbah perhotelan antara 4,09 hingga 40,35 W per meter persegi, tergantung terhadap konsentrasi amonia dan jumlah koloni isolat bakteri yang digunakan. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.